Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba season ketiga episode kelima ya gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu bener-bener gila banget ya bahasanya pertarungannya, dimana apa namanya, Nezuko sama Tanjiro itu kena kenok gitu ya. Jadi dia pingsan dan gua nggak tahu siapa yang bakal nyelamatin. Kemungkinan yang bakal nyelamatin itu adalah si Mitsuri gitu ya. Dan si Tokito sendiri pun juga dia mau ke tempatnya si Hagane Zukasan gitu ya, atas arahan daripada si Kotetsu gitu kan. Nah terus warga desa pun juga pada diserang sama monster-monsternya si Gyoko. Kalau gua lihat dari situasi sekarang, harusnya si mungkin si Tokito bakal ngelawan Gyoko, dan yang bakal ngelawan si Hanteiku dengan klon-klonnya. 4 klon itu adalah si Mitsuri gitu ya. Tapi gimana nanti istilahnya gitu ya, gue cukup penasaran makanya gitu ya. Jadi ya langsung aja kita mulai untuk episode kelima dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Uh. Oh, karena Mori sembunyi ya. Ya. Wow, let's go. Gila. Cukup belai. Iya. Yeah. Karena kan Kanamori ini orang yang gini pedangnya ini bukan sih, gue lupa deh. Pedangnya Tokito. Iya kan? Oh, ini pedang aslinya Tokito. Iya. Yeah. Oh. Oh, gila, Tanjiro emang anak baik ya. Tanjiro emang anak baik sih. Oke. Oke, misalnya mereka bakal ke Hanagezukasan ya. Oke, terus si Tokito juga bakal dapat pedangnya dia. Narik sih. Aduh, gila, bagi penasaran gue anjing. Terus gimana sih Tanjiro sama Nezuko, Cok? どこへ向かう月明かりだけが痛みも悲しみもどこへ切れずにさよるこの胸もさせないまだために僕たちをこの想いをすらむいで闇を差しにのしたけ心によろすたきよ見られるこの世界。 Nah kemarin pun juga Mitsuri kan memang lagi di apa namanya ya, bisa dibilang tempat kerjanya dia itu kan misalnya deket dari ini ya, deket dari apa, desa pedang gitu loh, makanya dia bisa datang langsung. Tapi gue bingung adalah kok dia bisa tahu gitu loh istilah daerah apa tuh, desa pedangnya itu, karena kan dia datang pun juga ditutup matanya kan, kalau kita lihat dari ending. Oke, lambang ininya Tanjiro. Oke. Eh, oh dia tahu ya ada monster, ada musuh ya.
Yo, tahu dia ada monster ya. Oh ini. Oke. Buset. Ini Gyoko ya. Gila bawa by one sama Upper Moon. Let's go. Oke. Ya aduh. Jadi jujur aja ya, istilahnya di posisi ini pun juga ini benar kekurangan orang banget, Cok. Udah dua per moon, serangan mereka juga gede gitu ya, maksudnya masif luas gitu. Ini kayak dia bisa manggil pasukan, Hanteku bisa bisa jadi klon. Benar-benar kekurangan orang banget, Cok. Jadi pasti bakal jadi pukulan besar banget nih buat para Demon Slayer ya. Ya aduh. Uh, oke, Mitsuri. Nice, tepat waktu ya. Gila. Keren juga pedangnya. Karena kalau lihat dari opening pedangnya itu kayak kayak sabitan gitu kan. Gila pedangnya kayak apa? Aduh, yang siapa tuh namanya gue lupa di Basara aja. Yang pedang bukan pedang sih. Gue kata pedang atau pecut ya, pecut. Si pecut itu gue lupa namanya yang pakai topeng rambutnya putih itu pakai baju biru. Cet pedang sama aja, keren. Keren sih pedangnya Mitsuri. Ya, si kepala. Ya aduh. Mitsuri selamatkan. Oh iya. Orang yang paling terampil. Oh, datang tepat waktu ya si Mitsuri. Gila pedangnya itu loh. Kanroji. Techin. Uh, tapi itu benar ngeri banget ya kalau ini lu salah ini. Gila keren, Cok. Let's go. Gemetar cinta pertama. Gila keren. Oke. Uset. Sekali serang, Cok. Anjing itu ada 4 guci langsung kena semua, anjir. Gila ya. Techin. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, dia juga mau. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh, ini Tanjiro ya. Gue penasaran sih cara mereka bikin efek kayak gitu. Berarti Nezuko masih bangun ya. Nice. Buset. Gila pengambilan kameranya the best sih. Oke, ginder-ginder ya. Tetap kena, Cok. Aduh.
Bangun duluan. Buset. Sekarang gantian ya. Jadi tanya apa dia sembunyi nih, Tanjiro pinter ya. Lewat sela-sela dia. Aduh, pakai kipas lagi dia. Oke. Buset. Ya aduh. Waduh, sulit ya. Oh, pedang ya? Ya anjing udah setengah aja. Ah, selalu ya anjing maksud gua di Mesra itu selalu gak berasa anjing kalau nontonnya sial. Oke. Yo, no tak Nezuko. Ya, oke. Ya aduh. Nggak Nezuko mau ngapain? Oke. Iya. Mahakarya. Oke. Buset, ternyata muncul aja tuh Gucci depan anjing. Oh, buset. Wow. Sakaratul maut para penempa. Gila itu jadi saya para penempa dijadiin satu, Cok. Iya. Dan mereka masih hidup dong. Oh my god. Waduh, itu kayak kayak yang di awal-awal itu loh, yang di episode 3 ya kalau nggak salah. 3 apa 2? 2. Iya. Ya tangannya kecil banget. Jadi lucu tapi dia ngeri anjing. Gila seni banget yang anggapnya ya. Oke. Yo. Jadi pedang itu nusuk tubuhnya mereka ya. Jadi kayak dia memunculkan suara gitu. Gila, gila. The real demon ya. Wow, Tokito marah. Let's go. Yo. Uh, langsung deh ya. Oh, udah ngindar. Oh, fase bisa pindah-pindah gitu kah? Oh, enggak. Jadi ada gucinya ada banyak ya. Oh, keren juga. Berarti kalau di game misalnya lu harus ngancurin gucinya dulu. Nah, ya gucinya langsung hilang ya. Muncul lagi gucinya. Oke. Berarti saya Gucci pun juga dia nggak sadar. Berarti kita nggak tahu ya terkait dengan Gucci yang lainnya. Wah marah dia anjing.
Oke. Oh, oke, gila. Atau kita belum berpikir ya. Uh, 1000 jarum. Ya, jarum. Oh, itu tulang ikan ya? Apa jarum? Jarum ya. Oh no. Ya, Tokito. Ya, Tokito kena ya. Gila dilindungin, Cok. Wah, keren Tokito. Oh my god. Tetap pakai muka kerennya ya. Oh my god, emang keren sih Tokito. Uh. Oh, ada racunnya. Gila, berasa kayak ngelawan Gitaro berarti ya. Maka tapi lebih ngeri. Oh. Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Oh, ini mungkin terkait dengan masa lalunya Tokito ya, yang mungkin dia lupa karena kan dia lupa ingatan. Hmm. Gila langsung ya. Urse. Gila. Oh, ya pedangnya nggak nembus. Ya aduh. Ya dikurung pakai air, Cok ya. Ah, sulit nih. Ya, pengen dibuat kehabisan napas. Ya berarti pedangnya saya belum bisa nembus. Emang emang tebel kan? Nggak bisa ditembus begitu aja, Cok. Oke. Ganezuka mau ngapain anjir? Darahnya itu. Oh, dia mau ngapain dia? Pakai teknik ininya, teknik darah. Oke. Warna pedangku berubah menjadi merah. Oke. Oh, dapat power up gitu kah? Ledakan darah. Oke. Oh, berarti pedang merah ini punya arti ya? Oh, siapa nih? Hitam pekat. Oh, siapa nih? Ingatan warisan. Oh, si Yorichi. Oh, berarti iya. Berarti pedang merah itu bisa dibilang something teknik mungkin ya. Iya, tapi punya hasil yang sama. Yes. Oke, 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 gak ngerti. Berarti merah ini berarti sesuatu ya? Dia lebih kuat kali. Oke. Oke. Gila semua orang-orangnya ya.
Oke, dia bakal ngelawan by one lawan tiga, cok. Gila. Oke. Let's go Tanjiro. Oh, oh ingatannya Muzan. Pedang merahnya si Yorichi ya. Iya. Oh, langsung nyala, cok. Oke. Ingatan tempat tinggi. Yo. Udah kami Kagura, let's go. Buset. Wow, buset. Wah, gila sih. Wah, let's go. Yo. Wah, gila animasinya. Tuh Nozomu Abe. Gila. Wes. Wah, keren sih. Wah, keren sih. Gila. Keren sih. Itu keren sih. Itu keren sih. Ini Nozomu Abe nih. Biasanya emang apa ya bisa dibilang salah satu animator tuh animator veteran ya untuk yang bisa kerja sama Ufotable itu keren banget, cok. Oh my god. Efeknya itu loh, maksudnya kayak warnanya gila. Penggabungan di antara teknik darahnya Nezuko sama Tanjiro anjing. Oh, udah berubah lagi tuh ya. Jadi kayak mungkin tuh perubahannya itu mungkin kalau misalkan dia tuh belum berfokus banget ya. Gua nggak tahu artinya apa karena belum dijelaskan. Yo, gennya. Oh, berhasil dia ya. Oke. Oh, gennya. Oh, rambutnya berubah. Lah. Oh iya bener, istilahnya seperti yang gue bilang kan. Dia tuh kayak Nezuko anjing. Iya, kayak Nezuko gue bilang. Iya, kayak Oni kan, kayak Demon. Hah, anjing abis, sial sial. Nah bener kan dugaan gue di mana memang apa sih siapa? Si em siapa namanya? Gennya itu bisa bilang kayak Nezuko kalau menurut gue. Tapi kalau menurut gue kayak gue nggak tahu ya kalau Nezuko kan di istilahnya apa nggak bisa keluar pada siang hari kan istilahnya karena pada demon pada umumnya. Tapi kalau gennya gue nggak tahu karena kita nggak pernah dikasih tahu kan. Atau mungkin dia itu nggak se apa ya nggak separah Nezuko jadi nggak seberubah Nezuko gitu loh. Mungkin kayak apa ya kayak masih ya masih belum sampai gitu loh mungkin setengahnya kali setengahnya mungkin dia waktu itu pernah mau jadi iblis tapi akhirnya nggak jadi gitu loh. Mungkin ya kayak kayak Kabaneri lah. Kalau misalnya nonton Kotetsujo no Kabaneri gitu ya. Itu kan dia ada tuh fase di mana dia berubah berubah jadi Kabaneri Kabane tapi akhirnya dia di setengahnya gitu kan. Hampir. Mungkin kayak begitu kali si gennya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Soalnya dia muncul tiba-tiba kayak begitu, Cok. Alasannya kenapa pun kita nggak tahu gitu kan. Apakah gara-gara terlalu banyak diserang atau kayak gimana? Tapi yang jelas gue tahu bahwa dia tuh ya bisa bilang kayak Nezuko gitu. Tapi kok kayaknya bukan 100% iblis soalnya kalau kita lihat dari cara dia ngobrol sama Tanjiro gitu ya. Nggak ada efek samping gitu loh dari sisi demonnya. Oke. Okay. Nah iya ini pertanyaan gue sebenarnya. Tadi pas gue ngeliat ini ya. Oke. Okay. Iya. Gimana? Harus slow mo situ. Jadi pedangnya itu kayak di ini ya. Jadi kayak dimasukin semua gitu loh. Jadi ada kayak momentumnya gitu. Gimana caranya anjing gue tetap gak gue. Iya. Yeah. Bukankah kamu ingin menjadi Hashira? Yo, hebat gak ada obat aja. Oke, habis ya.
Ya, ini tadi untuk episode kelima ya dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Ya, ini tadi untuk episode kelima dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Jadi ya, ini benar-benar episode yang apa ya, yang keren banget sih kalau menurut gua gitu ya. Meskipun ya ini bisa dibilang sama halnya kayak yang dulu ya, yang ketika Tanjiro by one sama apa namanya, Tanjiro by one sama si Daki gitu ya istilahnya, dimana secara shotnya dia itu bisa dibilang hampir sama ya, dianimasikan sama Nozumo Abe. Itu benar Nozumo Abe banget gitu ya, benar lu pasti ngerti lah perbedaannya. Tapi itu benar the best banget tadi ya momennya Tanjiro, dan juga warnanya sih kalau menurut gue, dimana kayak penggabungan di antara apinya Nezuko sama teknik pernapasan apa namanya, pernapasannya si Tanjiro gitu kan istilahnya, Hinokami Kaguranya Tanjiro gitu kan. Dan apa, itu bener kayak menciptakan warna yang keren banget sih gitu. Apalagi tadi kan seret gitu kan, wah gila. Itu kayak teknik yang dulu itu kalau di Mizuno Koki itu ada yang dia itu kayak muter-muter gitu loh kalau nggak salah, yang apa, yang bisa kayak, ya pokoknya itulah gue lupa, di season 1 kan ada tuh ya, itu kayak gitu. Jadi tapi dia tuh kayak naga gitu di sini coy, keren sih. Jadi keren banget sumpah gitu ya. Tapi ya untuk situasi sekarang Mitsuri udah datang. Dan tadi Mitsuri bisa bilang, gue pikir dia bakal langsung nyelamatin Tajo sama Nezuko, tapi ternyata dia nyelamatin desa gitu ya, nyelamatin orang-orang yang ada di desa, ngalahin monster-monsternya, bahkan tadi ngalahin yang monster ikan yang gede tadi ya, dengan pedangnya dia yang bisa dibilang cukup unik ya. Jadi kayak gue suka sih istilah pedangnya, karena memang cocok banget ya, karena kan dia adalah Hashira cinta, dan apa namanya, pedang itu kan bisa bilang kayak pecut gitu kan perlambangannya gitu loh. Jadi kayak apa, cocok banget sama Mitsuri yang memang ya love Hashira gitu loh istilahnya. Dan cara pedangnya tadi pun juga sekali set gitu langsung kayak kepotong semua gitu kayak gitu ya. Itu keren banget sih. Terus tadi juga Tokito akhirnya nyelamatin si siapa tadi namanya gue lupa, Kamori-san, Kamori, gue lupa tadi ya. Terus kira datang mau ke tempatnya si Haganezuka-san, tapi mereka mau mampir dulu ke tempatnya si Kamori gitu kan, untuk ambil pedangnya si Tokito gitu kan. Tapi kayak dihadang sama si Gyoko. Jadi saya si Tokito ini bakal ngelawan Gyoko gitu ya. Dan tadi dia kayak nunjukin hasil karyanya dia kan tadi, dimana karyanya itu kayak penggabungan di antara para penempa gitu kan. Itu yang ngeri banget ya istilahnya. Berarti kalau kita lihat dari personalitinya Gyoko, bisa dibilang dia itu apa ya, seninya itu tinggi gitu ya. Jadi kayak apa apa, dia itu orang yang mungkin menjunjung tinggi seni lah gitu. Dan bahkan tadi dia marah ya ketika fasnya dia itu dihancurin sama si Tokito gitu kan, bahkan bilang bahwa Tokito itu gak ngerti seni gini gitu kan. Dia marah gitu kan. Jadi kayak apa, bisa dibilang personalitinya Gyoko emang seperti itu. Emang aneh ya, emang the real demon gitu ya. Terus tadi si Tokito juga mikirin gitu ya, kayak apa namanya, kayak misalkan gimana caranya Gucci-nya itu bisa muncul gitu kan. Kayak padahal jadi dia tuh kayak pindah-pindah Gucci gitu loh. Jadi Gucci-nya tiba-tiba dia pas mau diserang dia ngilang, tiba-tiba masuk ke Gucci yang ada di atas genteng, tiba-tiba muncul lagi di Gucci yang lain. Tapi Gucci itu nggak ada, bukan nggak ada sih, kayak nggak disadari gitu loh istilahnya. Terus gitu sebenarnya kenapa bisa seperti itu gitu kan, dia mikirin. Terus tadi bisa dibilang apa, dia juga bisa bilang kayak meng-ACC bahwa kayak meng-ACC sih, kayak berspekulasi bahwa si siapa namanya, si Gyoko ini tetap bisa diserang lehernya. Jadi dia itu tetap bisa mati ketika lehernya itu kepotong. Makanya kenapa kemampuan larinya dia itu bisa dibilang cukup bagus gitu ya, untuk pindah-pindah Gucci tadi gitu. Jadi bisa bilang kayak gitu. Berarti stok kita sekarang benar-benar sudah misalnya udah menganalisis ya kemampuan musuh. Tapi ya baik lagi, si Tokito tadi dikurung pakai kurungan air gitu, dan kemungkinan bakal dibuat apa, kehabisan napas gitu ya di dalam air. Tapi ya gua nggak tahu gimana cara Tokito bisa lepas, tapi kita lihat aja lah nanti ya. Nah terus tadi Tanjiro sama Nezuko tetap bangun ya mereka, dan akhirnya berusaha kabur dari ketiga klon yang lain gitu ya. Kalau yang klon satunya kan lagi dilawan sama G-nya gitu kan. Jadi apa tuh namanya, berusaha kabur dari 3 klon. Terus saya kira tadi si Nezuko itu kayak bener-bener apa, kayak bener-bener megang pedangnya Tanjiro, akhirnya kayak melumuri semua pedangnya Tanjiro itu pakai darahnya dia gitu kan. Nah akhirnya setelah dibakar pakai teknik darahnya Nezuko, pedangnya itu berubah jadi merah. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita lihat tadi dari penjelasannya gitu ya, bahwa pedang merah itu memang pedang yang muncul waktu itu, yang muncul waktu itu
dari si Yoirichi gitu ya. Gua nggak tahu pedang merah ini berarti apa gitu ya. Tapi kalau menurut gua kemungkinan pedang merah ini mungkin gitu ya menjadi lebih kuat. Jadi kayak semacam power up gitu lah. Jadi pedang yang bisa dibilang apa ya, kayak mode actionnya gitu loh. Mode action yang kayak kalau misalkan kan kalau di anime fantasi atau fantasi kan misalnya ada kayak cast atau spell yang bisa ngebuat lu itu menaikkan attack gitu kan. Nah mungkin pedang merah itu kalau secara sistem pernapasan pedang atau I don't know apa itu gitu ya, dia itu kalau ketika pedangnya jadi merah, yang awalnya hitam pedangnya jadi merah itu kayak semacam menambah kekuatan attack gitu loh. Jadi apa mungkin ya, tapi gua nggak tahu. Atau mungkin pedang merah itu sebenarnya kayak semacam perlambangan bahwa pedangnya itu menyala, menyala kayak panas gitu loh. Karena kan tadi dibakar pakai apinya Nezuko kan istilahnya. Tapi kan tadi si Tajiro ngomong bahwa sistem kerjanya pedang merahnya Yorichi yang zaman dulu gitu kan. Yang tadi ada flashbacknya kayak ada cewek gitu kan tadi. Gua nggak tahu cewek siapa gitu kan. Terus dia ngomong bahwa oh pedangnya yang awalnya itu berubah jadi merah ya. Wah indah apa tadi namanya lupa. Jadi pedang itu tiba-tiba langsung jadi merah ketika dipakai sama Yorichi gitu. Jadi sistemnya mungkin berbeda gitu ya, tapi bisa dibilang hasilnya sama nih. Pedangnya emang pedang merah gitu loh. Cuma sistemnya sekarang dia pakai kekuatannya Nezuko dengan teknik darahnya si Nezuko gitu. Tapi kekuatannya sama-sama pedang merah gitu ya. Nah itu mungkin nanti Tanjiro bakal mempelajari terkait dengan bagaimana membuat pedangnya menjadi merah tanpa bantuan Nezuko gitu ya. Tapi gua nggak tahu. Tapi kita lihat aja nanti bakal kayak gimana gitu ya. Nah terkait dengan pedang merahnya tadi dan juga apinya Nezuko, kayak dia ngelawan gitu ya sendirian. 3 langsung cok, gila 3 langsung dalam 1 kali serang anjing. Langsung dia gunain teknik naga, tarian naga atau apa tadi namanya, langsung langsung semuanya kepotong. Dan itu benar-benar keren banget cok, benar-benar keren banget gitu ya. Karena animasinya itu Nozomu Abe emang the best ya. Maksud gua memang dia itu spesialis dari spesialis dari kayak semacam animasi impact gitu ya. Kalau misalkan lu pernah nonton Fate Heavensfield, salah satu shot paling legenda itu adalah ketika Saber ngelawan Saber ngelawan Berserker itu yang pas dia Excalibur gitu kan. Itu kan dia ini kan itu shotnya itu kan di tengah gitu yang apinya ke atas gitu kan. Nah itu tuh Nozomu Abe itu animasinya gila gitu kan. Terus episode waktu pas Tanjiro ngelawan Daki itu yang kata dia motong-motong kainnya Daki kan. Nah itu juga sih Nozomu Abe. Terus adegan yang pas Tengen sama siapa? Tengen sama aduh gue lupa tuh namanya. Daki sama Gyutaro anjing, Gyutaro Tengen sama Gyutaro yang kata pas dia yang di tengah itu yang dia ora kayak gitu kan. Nah itu juga Nozomu Abe gitu. Jadi benar-benar Nozomu Abe ini bisa bilang salah satu animator veteran gitu ya yang bisa dibilang benar-benar bagus banget. Dan lu bisa lihat sendiri di dalam satu adegan tadi gitu ya, Tanjiro versus 3 langsung, dan warna dan animasinya gitu ya benar-benar smooth banget gitu ya. Dan visualnya pun juga the best banget lah, warnanya apalagi tadi bener-bener kayak keren gitu ya. Emang Ufotable dan semua jajaran animatornya emang keren banget gitu ya. Apresiasi penuh gitu ya kepada semua yang mengerjakan ini the best sih. Tapi yang baik lagi ini mungkin masih awal gitu ya. Jadi nanti pasti bakal ada lagi yang lebih epic lagi gitu ya. Mungkin makanya ini akhirnya ngebuat gue jadi penasaran banget nih kedepannya. Karena ini bisa dibilang ya setingkat sama waktu pas Tanjiro ngelawan Daki gitu ya. Bedanya pertarungan di sini tuh bisa dibilang terlalu singkat gitu ya. Jadi Tanjiro itu bisa langsung nyerang gitu loh. Kalau waktu pas ngelawan Daki kan dia bisa dibilang kayak ada kayak ada flow-nya dulu gitu loh. Tanjiro marah, terus kira tarung tang gitu kan. Terus kira baru yang Nozomu Abe muncul gitu kan, animasinya yang dia motong-motong kainnya. Kalau di sini dia tuh langsung action gitu loh. Karena memang pertarungan sekarang ada banyak gitu kan. Bahkan episode ini pun juga kebagi 3. Ada yang Mitsuri, Tokito sama Tanjiro. Jadi ada 3 medan perang nih posisinya sekarang. Kalau Mitsuri gue nggak tahu, kemungkinan dia mungkin bakal ngamanin dulu warga desa gitu ya, ngabisin dulu monster-monster yang ada di desa dan baru mungkin ngebantuin Tanjiro. Kalau menurut gue. Kalau Tokito gue nggak tahu. Kalau Tokito kayaknya dia kan ada di hutan ya, jadi kemungkinan dia bakal langsung ke tempatnya Tanjiro dulu mungkin ya, si Mitsuri gitu ya. Nah terus tadi di akhir si G-nya gitu ya,
Di mana si Genya ini ternyata dia punya mata kayak semacam oni ya atau iblis gitu kan, dan rambutnya itu berubah, ujungnya itu kayak ada pirang-pirangnya gitu. Jadi akhirnya ya bisa dibilang cukup meng-ACC ya, bahwa dugaan gua dan memang benar bahwa memang si Genya ini bisa dibilang mirip seperti Nezuko, tapi mungkin gak seperti Nezuko sepenuhnya gitu ya, karena waktu pada saat dia di itu gitu di rumah, dia tuh kayak kelihatan biasa aja gitu loh. Bahkan waktu itu kan eh, apa si siapa tuh namanya Genya gitu ya kan, itu kan waktu itu pernah ikut selection gitu kan, pernah ikut selection dan dia di matahari cok, di pagi hari gitu kan. Tapi ya baik lagi mungkin terjadi suatu hal setelah yang selection itu ya, yang di season 1 mungkin terjadi suatu hal dari kan, mungkin terjadi suatu hal sama Genya. Tapi istilahnya kalau gua lihat sih harusnya ya, mungkin si Genya ini ya bisa dibilang hampir menjadi iblis tapi nggak jadi iblis juga. Nah itu gua nggak tahu sistemnya kayak begini, kayak gimana gitu kan. Mungkin aja ya, soalnya gini, kalau misalkan dia iblis harusnya dia tuh kayak ada kayak semacam apa ya, harusnya ada kayak semacam mungkin kekuatan kayak Nezuko, atau mungkin kayak kepribadian aneh. Karena kan misalnya ketika orang jadi oni gitu ya, ketika orang jadi iblis pasti ada kayak kena serangan mental, mental mereka tuh kayak kena sedikit gitu loh istilahnya, kayak tuh entah jadi kejam gitu ya, kayak misalkan si Rui gitu kan, itu kan dia jadi oni kan, dia meskipun dia punya keinginan ini tapi kan dia benar-benar kejam gitu kan istilahnya. Nah sama halnya kayak di sini, kalau misalkan Genya jadi kayak Nezuko, berarti harusnya dia tuh kayak ada something, apa mungkin sifat selalu marahnya itu adalah bentuk daripada kekuatan oninya dia, atau ternyata dia itu adalah itu, atau gua nggak tahu gitu ya. Makanya ini benar-benar masih nggak jelas banget. Tapi yang jelas ya jelas bahwa si Genya ini punya kekuatan oni dalam tubuhnya dia. Makanya kenapa dia tuh bisa nembuhin gigi, dan bahkan sekarang dia bisa tahan ngelawan si salah satu daripada klonnya Hanteku gitu ya. Jadi segitu aja untuk episode ke berapa nih, 5 ya dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6 kayak gitu ya. Oke, segitu aja, terima kasih.